Saudara, saya juga pernah terkagum dengan kisah penemuan kota Iram di Yaman. Begini, jadi seorang bernama Nicholas Clep, ahli purbakala itu memburu benda-benda purbakala ketika melakukan perburuan di Yaman Utara. Itu ketika menggali beberapa meter menemukan lempengan batu. Lempengan batu bertulisan huruf-huruf kuno. Dia tidak tahu ini apa artinya. Dia datang ke seorang ahli bahasa purba namanya Profesor Petin itu. Datangnya, Prof, ini apa nih artinya? Dia tahu, oh ini Iram, ini bacaannya ini Iram, ini Samud, ini Ad. Ini apa maksudnya? Ini kata Iram, ini ada di dalam Al-Quran. Kata Ad ini nama kaum, ada juga di Al-Quran. Samud juga ada di Al-Quran. Terus gimana? Kamu telitilah apa sejarah Iram, Samud dan Ad itu. Dia riset ke Mesir, ke Al-Azhar, tanya ke ahli-ahli Islam, lalu dapat konstruksi cerita begini. Kaum Ad adalah kaum yang hidup di satu kota yang sangat mewah. Dan kaum Ad inilah orang yang kaum yang pertama kali mendirikan rumah bertingkat. Sebelum itu rumah tuh ya satu lantai. Nah, sejak itu ada menara-menara tuh kaum Ad yang pertama. Tetapi kaum ini durhaka kepada Allah sehingga suatu saat didatangkan badai luar biasa lalu tenggelam kota dan seluruh penduduknya ke muka bumi. Itu ada di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Fajr, cerita di dalam surat Al-Fajr. Lalu bunyi ayatnya itu begini, alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad alladzi lam yukhlaq mithluha fil bilad. Tahukah engkau apa yang diperbuat, yang dilakukan oleh Allah terhadap kaum Ad yang durhaka kepada Allah itu? Yaitu satu kaum yang hidup di kota Iromadzatil imad, yaitu sebuah kota yang bertingkat. Alladzi lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang sebelumnya tidak pernah ada kota yang bertingkat seperti itu. Nah, itu konstruksi Nicholas Clep sesudah belajar Al-Quran dan bertanya kepada ahli sejarah. Oh, kalau begitu ini pasti ada hubungannya dengan kaum Ad. Dia gali tanah itu, kemudian melakukan penginderaan jauh dengan menyewa pesawat Challenger mahal sekali. Dari pesawat itu dilihat kok ada digital bergerak-gerak, lalu diidentifikasi kalau ini nih bekas jalan, kalau garis seperti ini bekas sungai, kalau ini bangunan. Terus digali. Saudara, sesudah itu tidak terlalu dalam menggalinya, ditemukanlah menara pertama. Digali lagi sehingga jadilah sesudah digali lengkap itu sampai sekarang itu yang dilindungi oleh UNESCO itu ditemukan oleh Nicholas Clep pada tahun 1993. Berapa tuh sekarang? 93, sekarang 2016. 23 tahun lalu. Allah sudah berfirman dulu pada Nabi Muhammad 15 abad yang lalu, baru ditemukan sekarang. Itu artinya apa? Dulu tidak masuk akal, sekarang masuk di akal. Artinya apa? Apa yang dulu tidak rasional itu mungkin karena belum ditemukan barangnya, belum ada metodologinya. Oleh sebab itu, itulah yang disebut gaib. Kalau saudara sekolah gitu, yang sekolah madrasah di pesantren tuh di absen gitu, Ahmad, tidak ada Ahmad. Orang bilang gaib, gaib itu artinya tidak ada. Iya, Fatimah tidak hadir, lalu gaibah artinya tidak ada dia. Gaib itu artinya tidak ada, belum ada di depan kita. Artinya apa? Percaya kepada yang gaib juga bisa diartikan bahwa mempercayai bahwa ilmu pengetahuan itu suatu saat akan sampai kepada hal-hal yang tadinya dianggap gaib, tetapi tidak akan semuanya, atau tidak akan pernah selesai pencapaian terhadap kegaiban-kegaiban itu. Oleh sebab itu jangan sombong dengan rasionalisme.
pasti ya ada sesuatu yang tetap tidak rasional. Cobalah orang yang mengaku tidak bertuhan itu, misalnya naik pesawat, lalu pesawatnya turbulence, duk-duk, aduh Tuhan gitu, ndak sadar dia bilang Tuhan, karena di hatinya cuma ada Tuhan yang maha gaib itu. Selamatkan saya Tuhan gitu, ndak ada diem aja gitu, orang mau mati gitu, karena ada di hati nurani itu ada yang maha gaib itu. Nah hadirin sekalian, oleh sebab itu mari saya kembali ke takwa tadi. Orang takwa itu dapat pertolongan dari Allah dengan cara yang tidak bisa diduga. Jangan terlalu rasionalisme, ikutilah rasionalitas setinggi-tingginya, tapi jangan rasionalisme tetapi dalam pengertian tadi. Yang tidak rasional itu mungkin sesuatu yang belum ada saja di depan kita, mungkin seperti ditemukannya kota Iram itu, dan banyak lagi kisah-kisah di dalam Al-Quran yang kemudian terbukti dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir lagi, orang bertakwa itu hatinya akan tenang. Coba tanya tuh ibu-ibu, saudara sekalian, apa yang lebih penting dari tenang di dalam hidup itu? Tidak ada, saudara. Saudara itu bekerja ini semua kan agar hidupnya nyaman, tenang. Oleh sebab itu, kalau saudara berusaha memperoleh segala fasilitas hidup itu agar hidup nyaman, jangan kalau ada kesempatan fasilitas berlebihan-lebihan sehingga ketenangan dirongrong oleh fasilitas yang berlebihan itu. Itulah misalnya karena korupsi. Nah, orang korupsi, mana dia tenang? Tidak tenang, saudara rasakan aja deh. Kalau saudara berlaku tidak benar, hatinya tidak tenang. Nyontek gitu, ujian nyontek. Nah, saudara hahaha gitu, wah saya tadi bisa nyontek ngelabui bapak itu ngantuk yang ngawasi katanya. Saya nyontek tidak ketahuan, tapi saudara hati nuraninya mengatakan Anda salah, tidak tenang. Sesudah lulus saudara malu pada diri sendiri karena nurani itu selalu bicara yang benar. Maka kalau orang yang bertakwa itu kan selalu banyak berzikir, ingat kepada Allah, lalu ada jaminan Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kalau engkau selalu berzikir, ingat kepada Allah, hatimu akan tenang. Padahal kamu hidup tuh mencari ketenangan. Nah, banyaklah berzikir kepada Allah. Berzikir itu artinya selalu ingat, tidak harus selalu membaca kalimat thayyibah itu ya zikir. Tapi sebenarnya zikir yang sesungguhnya itu adalah orang yang selalu ingat bahwa dirinya dimonitor oleh Allah.